berbakti kepada orang tuanya. Jadi selalu doa. Jadi selalu doa dalam pesta kemarin, ya, Saudara Widi ya, akan mendapatkan cepat omongan. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan kepada Saudara Widi untuk dipercayakannya. Tadi sudah disebut juga namanya adalah Zaid Sultan Putra Bayi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah itu adalah suatu kepercayaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi sekarang ini Saudara Widi dipercayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang anak laki-laki, ya. Seorang anak laki-laki. Amanah adalah suatu kepercayaan yang memang harus kita didik dengan baik. Apa tugas-tugas kita sebagai orang tua untuk memelihara anak ini? Yang pertama, kalau kita ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hakul walad an walidi, itu kewajiban orang tua kepada anaknya itu adalah yang pertama, berilah nama yang baik kepada anaknya. Berilah nama yang baik. Nama ini adalah sangat berarti dalam Islam. Jadi bagi kita, bapak sekalian, kalau nama itu menunjukkan juga identitas kita. Kalau sudah nama itu mungkin tidak mempunyai nilai bagi kita. Ada orang mengatakan apalah arti sebuah nama. Bagi Islam sangat berarti, sangat bernilai tentang nama ini. Ya. Jadi kalau umpamanya nama yang baik itu Muhammad Ali itu saja. Muhammad Ali itu setuju itu kan. Kalau tidak Muhammad Ali namanya itu tentu kita tanya itu juga itu. Siapa dia sesungguhnya? Muslim atau tidak Muslim ini? Tetapi setelah diberikan nama Muhammad Ali, petinju dari orang Amerika, tahulah kita identitas Muhammad Ali itu dari mana itu? Nah, kira-kira itu dari orang Muslim itu, namanya nama orang Muslim. Nah, ini jadi itu juga langsung memberikan identitas kepada kita, ya. Jadi tugas kita kepada anak ini memberi nama yang baik. Mudah-mudahan nama ini menjadi doa bagi orang tuanya kepada anaknya, ya. Doa ini selalu dipanjatkan oleh orang tua kepada anaknya supaya anaknya ini dapat mewujudkan doa itu dalam perbadiannya sehari-hari. Dan Rasulullah mengatakan, Allah SWT mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu atau anak-anakmu dari sengatan api neraka. Artinya bagaimana? Kita harus dapat mewujudkan daripada doa kita itu kepada orang tua dan anak kita itu. Dan pada hari ini kita akikahkan dia. Akikahnya adalah merupakan suatu sunat akad yang telah dilakukan oleh orang tua kepada anak. Tanda cinta kasih sayang orang tua kepada anaknya, diakikahkan anaknya. Kalau dalam fikih itu diakikah pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Namun kalau lewat dari itu pun sampai tua pun kata somat bisa juga diakikahkan. Ya, jadi oleh karena itu setetes darah yang kita korbankan atau yang kita sembelih itu hendaknya memberikan manfaat bagi kita pada yaumul mahsyar nanti, atau memberikan melepaskan dahaga kita daripada anak-anak kita. Apalagi kalau anak itu sudah bisa kita didik sebagai anak yang soleh, sebagai doa kita selalu menjadikan mendapatkan anak yang soleh dan yang dapat berbakti kepada orang tua dan agama bangsanya. Yang kedua, tugas kita sebagai orang tua itu adalah memberikan ASI kalau sekarang itu, air susu ibu. Al-Quran mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Orang tua itu akan menyusukan anaknya 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau sekarang ilmu kesehatan mengatakan ASI itu adalah baik, itu Al-Quran sudah jauh lebih duluan mengatakan bahwa air susu ibu itu adalah air susu yang dapat membesarkan anak kita. Jadi dekapan orang tua kepada anaknya ini berbeda dengan kalau kita berikan air susu yang diberikan dari air botol, pokoknya kan susu botol itu berbeda. Jadi kalau dekapan orang tua kepada anaknya, makanya bagaimana sekarang umpamanya
suami akan memadatkan air susu daripada istri itu, ya, daripada ibunya maksudnya. Jadi kalau pengalaman nih sedih ya, kalau saya dulu kan untuk menggenapkan air susu ibu itu saya berikan namanya chicken brand. Chicken brand itu adalah satu gelas chicken itu, satu kan botolnya botol kaca itu. Chicken brand itu satu gelas itu satu ekor ayam ya Ustaz. Jadi kalau diberikan itu kepada sang ibunya, insya Allah air susu ibu itu padat dan itu banyak memberikan kekenyangan kepada sang anak. Anak itu besar dari 2 tahun berikan susu, tidak diberikan makan apapun yang insya Allah akan cepat besar. Ya, jadi ASI ini adalah Al-Quran sudah mengatakan begitu, berikanlah ASI air susu itu yang paling ampuh. Makanya nanti perangai anak itu sangat menentukan kepada bagaimana perilaku sang ibunya. Makanya ibunya kalau mau baik ibunya itu akan menurut, kalau diberikan pada air susu daripada air susu kambing atau onta atau apa namanya, tentu saya sifat-sifat binatangnya itu akan menurun juga gitu. Ya perlu diingat, kalau dia berdapat akan pelihara lah bagaimana untuk dapat memberikan air susu ibu itu. Makanya dan perlu juga diketahui bagi kita suami ini bersumber pengalaman, jangan sekali-kali tersinggung perasaan istri atau ibunya ketika ibunya itu sedang menyusukan anaknya. Sebab kalau tersinggung perasaannya, itu nanti air susu itu bisa mempek ya, nanti tidak jalan ya. Kalau tidak jalan, akhirnya siapa akibatnya? Akibatnya dari kepada anak itu sendiri, tidak kenyang minumnya, tidak selesai minumnya. Nah itu. Jadi perlu dijaga juga itu. Makanya perasaan istri kita atau perasaan ibu ketika kita menyusukan anak, ketika anak itu masih dalam perang menyusu, tolong itu perasaannya tetap jaga oleh kita sebagai suami. Mungkin apa keperluannya untuk itu perlu diperhatikan oleh kita. Jadi yang kedua, yang ketiga, ajarilah dia sholat, ajarilah dia membaca Al-Quran. Itu kebanyakan ada Rasulullah mengatakan apa namanya, dia menyuruh ajarkanlah anakmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Itu tugas kita kepada orang tua untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk dapat dia bisa belajar sholat dengan kita. Mungkin waktu kecil nanti kita bawa juga dia ke masjid gitu kan, kita perkenalkan tempat rumah ibadah kita sehingga anak itu terbiasa dia dari kecil itu datang ke masjid. Begitu juga mungkin barangkali bagi pengurus masjid perlu juga memperhatikan kalau anak-anak itu datang ribut di sana, jangan besok-besok datang ke masjid lagi. Ini jangan, saya pikir saya kurang setuju juga seperti ini. Kita arahkan aja bagaimana dibuat anak-anak itu supaya kalau ribut di masjid untuk tidak ribut gitu ya, sehingga anak-anak itu dari kecil sudah terbiasa dia ke masjid. Ini yang biasa kita budayakan kalau di kampung-kampung, anak itu kita bawa ke surau, bawa ke masjid, akhirnya dia cinta kepada masjid itu. Ya, cinta kepada masjid ini memang Rasulullah juga memintakan itu. Dia dalam mengatakan dia menjadikan masjid itu sebagai tempat sujudnya di sana, tempat kita berpengajian di sana, tempat mengaji di sana, sehingga dia memang terbiasa sampai besar pun nanti dia tetap cinta kepada masjid itu. Kemudian mengajarkan Al-Quran. Kita sekarang melihat juga sudah jadi bahwa anak-anak yang masih kecil sekarang ini mungkin prasekolah baru, tapi sudah ada hafal Quran 1 juz 2 juz. Mungkin kita mendapatkan anak cucu begitu, mungkin bagi Pak Saudin sebagai datuk nanti akan menjadi kebanggaan khusus ya. Qurratan ayun wa ja'alna muttaqina imama itu terwujud. Ya. Berilah anak yang soleh, ya Allah berikanlah kami anak yang soleh, yang soleha, dan dia nanti berbuat bakti kepada orang tuanya, agama dan bangsanya. Yang ketiga, yang keempat perlu juga kita lihat adalah berilah dia makan yang halal dan thayyibah. Jadi penghasilan yang dapat dari kita ini memang penghasilan yang terukur dan tersaring begitu ya. Jadi tidak sembarangan makanan-makanan yang kita berikan kepada keturunan kita itu.
Jadi banyak juga kadang-kadang orang bisa kaya cepat, tapi kayanya dari hasil bagaimana ya, perlu juga ditanyakan. Jadi makanya kulu wasrabu, makanlah dan minumlah yang halal dan thayyibah, yang halal lagi baik. Jadi ini ayat ini memang terkandung ya, yang halal yang baik, ada yang halal tapi tidak baik. Halal dia makanannya halal, nasi itu halal, tapi mendapatkannya tidak baik, tidak baik juga akhirnya itu. Bercampur baur antara yang baik dan yang tidak baik, jadi kan ini akhirnya akan memberikan penularan kepada anak-anak didik kita, termasuk kepada anak cucu kita itu. Makanya perlu kita perhatikan itu. Kemudian yang terakhir mungkin perlu kita perhatikan juga nanti setelah dia sudah membesar, nanti tugas kita adalah carikan jodohnya ya Rasulullah. Jadi menjodohkan cari jodoh anak itu memang ditugaskan oleh Rasulullah kepada kita kan. Jadi carikan jodohnya yang baik ya. Jadi artinya kita merestui jodoh anak kita itu, mudah-mudahan dia mendapatkan suatu perkenalan dengan kawan nanti yang baik dan kita tetap mensupportnya. Mungkin barangkali ya mungkin banyak hal yang perlu kita perhatikan juga bila anak kita sudah menjadi dewasa. Tanya dia kalau sudah mulai remaja, dia tanya dia apa dia sudah membuat keluarga. Itu jangan kita arif budak kita tentang itu. Kalau dia sudah mau keluarga, hasung dia untuk berkeluarga. Sebab saya wajib Isa kata Rasulullah, nikahilah wanita itu bainahu nayatina bil mal. Dengan itu insya Allah akan memberikan rezeki kepada dia, yang harta itu datang kepada dia sama bersama namanya kan. Satu orang berdoa dengan dua orang berdoa kan berbeda itu. Mudah-mudahan nanti anak-anak itu bisa menjadi qurrata ayun wa ja'alna limuttaqina imama. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk ceramahnya mungkin saya sampaikan di situ.